Baik, mengawali Idul Fitri ini izinkan saya menyampaikan takabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya di Indonesia. Saya terima kasih diberi kesempatan untuk juga berbagi pengalaman, berbagi informasi. Tentu berbicara tentang Hungaria tidak sedramatis Prancis dan beberapa negara lain yang tadi Mas Andar sudah sampaikan, tetapi sekedar tambahan informasi. Jadi ketika sekitar awal Februari sampai ke pertengahan Februari, awal masuknya ini bermula dari dua mahasiswa dari Iran, yang kebetulan waktu itu Cina dan Iran sudah menjadi momok di sejumlah negara lain. Nah, 1 minggu pertama di bulan Februari itu ada dua mahasiswa yang baru masuk, dan ternyata begitu masuk border dan ternyata terdeteksi sebagai positif. Sejak itu kemudian dikarantina dan kemudian memunculkan sejumlah kebijakan, tetapi belum seprotektif seperti yang berlangsung sebulan kemarin. Sifatnya karantina di rumah sakit setempat di Budapest. Pada saat yang sama kemudian diberlakukan pemilahan antara, karena di sini ada asrama mahasiswa, dan saat itu pula dipilah antara mahasiswa lokal, mahasiswa Hungaria, dan juga mahasiswa internasional. Dipilah langsung di blok mana yang internasional dan mana tidak, karena diasumsikan bahwa imigran pada umumnya adalah salah satu potensi yang akan menyebarkan. Itu kebijakan yang pertama. Tetapi belum terlalu protektif. Nah, ketika melihat kemudian ternyata negara-negara tetangga, terutama waktu itu adalah Austria yang melonjak sangat signifikan, sekitar tiba-tiba tiap hari ada 2.000, 3.000, dan kemudian diberlakukan pembatasan antar negara darat. Darat dibatasi, tidak mudah untuk bisa melakukan perjalanan lintas negara, sampai kemudian sekitar menjelang akhir Februari itu dilakukan penutupan total udara dan darat, kecuali mereka yang sedang berkepentingan dengan keluarga di Hungaria, artinya punya status kependudukan sebagai warga negara Hungaria, atau untuk kepentingan diplomat. Itu kalau dari sisi awal-awal perjalanan situasi di Hungaria. Kemudian, dan alhamdulillah sebenarnya Hungaria tidak termasuk negara yang sangat rentan, sangat beresiko, karena sampai hari ini pun jumlahnya hanya tidak lebih dari 4.000. Saya nggak tahu itu datanya sangat akurat atau tidak, tapi memang faktanya tidak terlalu mengkhawatirkan sebenarnya. Tetapi memang pemberlakuannya saya kira tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Mas Andar di Prancis dan juga di beberapa negara yang lain, karena relatif ketat juga. Termasuk kemudian ketika awal Februari itu sudah kampus-kampus sudah ditutup, sekolah-sekolah sudah tidak lagi ada aktivitas, masjid juga semuanya sudah tidak ada lagi aktivitas, dan total termasuk mahasiswa yang punya aktivitas pekerjaan sektor informal semuanya sudah tidak boleh lagi ada pekerjaan. Pada saat yang sama kantor-kantor pelayanan umum misalnya bank, pos, dan ya terutama juga mal itu semuanya sudah ditutup dan tidak boleh lagi ada aktivitas kecuali memang tadi ada surat izin tersebut. Bagi yang beraktivitas pun tidak boleh ada antrian di dalam, mungkin ada bank yang sedang antri, itu pun diberlakukan sistem antrian di luar. Jadi mengular begitu di halaman depan. Tidak boleh ada aktivitas antrian di dalam. Itu beberapa sistem proteksi yang mungkin sekedar untuk menambahkan. Terkait dengan apa kompensasi yang barangkali bisa diinformasikan, misalnya kompensasi terkait dengan ini sejumlah penanggung kredit misalnya diberlakukan sejak 1 tahun sejak bulan Februari kemarin sudah tidak lagi ada tagihan, misalnya yang punya kredit rumah atau kredit apartemen atau kredit yang lain, mereka dibebaskan dari kredit sampai 1 tahun ke depan. Tetapi informasi yang saya terima bukan dibebaskan sebenarnya, ditangguhkan pembayarannya sampai tahun yang akan datang atau mundur 1 tahun kemudian. Paling tidak bisa bernafas untuk 1 tahun yang sekarang ini.
Terkait dengan hal lain yang sifatnya mengundang kerumunan, misalnya restoran atau apa sudah tidak lagi ada aktivitas, hanya sifatnya ada take away. Itu kalau yang sifatnya komunitas. Kalau lain-lainnya saya kira tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Mas Andar tadi. Nah, alhamdulillah sampai minggu kemarin, tepatnya hari Senin, itu oleh Perdana Menteri sudah diputuskan untuk diberikan kelonggaran. Jadi komunitas-komunitas, misalnya komunitas masjid atau kampus atau lembaga terkait sudah diberikan kewenangan untuk menjalankan aktivitas normal, tetapi dengan sejumlah batasan. Misalnya masjid boleh Jumatan tidak boleh lebih dari 100 orang dengan protokol tertentu. Sholat Id hari ini sudah diberlakukan, tetapi hanya bisa menerima 70 orang per masjid. Konsekuensinya masing-masing masjid hari ini mereka menjalankan 2 kali sesi. Jadi ada jam 7, ada jam 9 dengan protokol tertentu tersebut. Kampus meskipun sudah dibuka, tetapi belum ada satupun kampus yang berani secara formal melakukan kegiatan. Memang kebetulan juga ini menjelang sesi akhir perkuliahan, jadi memang tidak ada kebutuhan untuk melakukan aktivitas bersama mahasiswa, hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya administratif yang mulai sudah diberlakukan normal. Kalau sekolah saya kira sampai hari ini belum ada yang memberanikan diri, meskipun sudah diperkenankan, belum ada yang memberanikan diri untuk membuka. Ya, terkait dengan apa kompensasi yang diberikan, saya kira kompensasi karena mungkin tidak sedramatis yang di Paris dan beberapa negara yang lain, kita kompensasinya juga tidak sepenuhnya, tetapi ada beberapa poin yang mungkin bisa jadi acuan adalah bahwa misalnya para pengusaha itu dibebaskan dari pajak sampai terhitung sampai Desember ke depan. Sewa restoran, sewa sejumlah unit usaha itu dibebaskan dari biaya sewa. Kemudian beberapa pekerja yang secara definitif di PHK, maka oleh negara secara otomatis mendapatkan kompensasi. Saya nggak tahu angka persisnya, tapi secara otomatis mereka mendapatkan kompensasi dari negara. Sementara beberapa yang hanya dirumahkan sementara untuk mengurangi, meminimalisir perkumpulan itu, maka mereka secara hak sebagai pekerja masih tetap ada yang mendapatkan gaji penuh. Hal lain yang menyentuh langsung dengan masyarakat adalah bahwa biaya listrik, biaya telepon, itu semuanya digratiskan sampai waktu yang tidak ditentukan. Sampai hari ini, sampai bulan ini kita tidak ada kewajiban untuk membayar biaya-biaya tersebut. Kalau lansia itu sudah otomatis, maka mereka mendapatkan prioritas total, sudah tidak ada lagi pengecualian, dan itu memang sudah regulasi yang sifatnya tanpa ada kasus ini pun mereka sudah menjadi tanggung jawab negara, terhitung sejak usia 55-60 ya, sudah otomatis menjadi tanggung jawab negara, baik yang kategori yang awalnya adalah aparatur negara, ASN, atau yang swasta. Tidak ada pengecualian tentang hal itu. Terkait dengan kompensasi-kompensasi yang lain, saya kira itu yang secara umum bisa saya gambarkan. Kalau yang lain-lain, benar tadi yang disampaikan Mas Andar ya, bahwa sistem pendidikan di sini juga rasanya tidak ada yang sangat signifikan mempengaruhi dari pola pembelajaran, karena sebagian masa anak saya juga sebenarnya gabung dengan sekolah RI di Belanda, itu juga sebenarnya sistem yang sudah relatif mapan, dan ketika ada kasus begini ya tinggal ngalir aja, mereka juga sudah biasa melakukan sistem pembelajaran jarak jauh. Di lokal juga tinggal menyesuaikan pakai platform apa yang dilakukan sebagai sistem pembelajarannya itu. Hanya memang bagaimanapun pembelajaran secara fisik, ketemu fisik itu saya kira juga masih berbeda dengan online.